dia sahabat, pupuk untuk tanaman ya masih usia remaja. Ini adalah pupuk fosfatnya yang standby, dan ini sudah diaplikasikan ke ember, barusan sudah disiram sama Om cek ya. Nah ini udah disiram sama si Om. Yang tadi yang udah berbuah itu nggak perlu disiram lagi sahabat ya. Yang untuk remajaan aja, yang usia 2 tahun ke bawah. Disiram. Jadi pupuk fosfatnya barusan sudah disiramkan sahabat ya. Jadi kan kalau musim kemarau itu kan otomatis penguapan nitrogen ya sudah habis gitu kan, karena pupuk nitrogen itu memang bagus untuk masa pertumbuhan tanaman, tapi pemanfaatannya kurang efisien karena mudah hilang. Makanya kita bantu dengan pupuk fosfat, dan sekaligus ini pakai gerbok pisang sebagai mulsa ya. Makanya pupuk fosfat ataupun pupuk kompos itu perlu sekali untuk tanaman yang usia masih remaja agar terbantu ya nanti daripada akibat suhu kemarau. Dan alhamdulillah yang tadi udah berbunga itu tidak saya kasih ya, tidak perlu saya kasih fosfat lagi. Dan ini khusus untuk remajaannya saja agar nanti lebih maksimal pertumbuhannya tanaman durian. Ini khusus tanaman durian yang masih usia remaja, dan ini varietasnya Musangking. Dan insya Allah ini 2 tahun kemudian ini bisa berbuah juga ya. Bayangkan ini di pinggir jalan nih ya, jalan aktivitas para warga sekitar kebun di sini, dan otomatis di sini adalah suhunya sangat panas sekali ya. Tapi yang jelas sini matahari sangat cukup ya sahabat, sangat cukup untuk kebutuhan tanaman di sini. Yang penting di musim kemarau diusahakan penyiraman harus tetap terjaga, dan syarat untuk penyiraman yang baik itu sekitar dari batang utama ke pinggir kiri dan kanan tuh 2 meter. Kenapa harus begitu? Jangan sampai nanti kurangnya maksimal penyiraman di musim kemarau, akar itu mudah kering ya yang nggak tersiram, dan setelah nanti kering maka akan mudah sekali dimakan oleh rayap. Buktinya ini tanaman durian di usia 2 tahun kurang, pertumbuhannya sangat bagus ya di musim kemarau seperti ini. Kita bantu aja, dibantu dengan tanaman pisang itu sebagai tumpang sari, metode tumpang sari tanaman pisang untuk menaungi tanaman-tanaman yang di sekitaran sini di musim kemarau. Dan ini adalah pohon cengkeh juga, alhamdulillah masih bertahan di musim kemarau, dibantu dengan penyiraman manual juga. Jadi tidak hanya sama durian saja, untuk durian saja, melainkan dengan pupuk-pupuk melahirkan dengan tanaman-tanaman cengkeh juga di sini ya. Pokoknya kalau cengkeh usia udah dewasa seperti ini, lebih daripada 3 bulan tidak ada hujan, mau gak mau harus dilakukan penyiraman. Baik, kita cek yang lainnya. Ini khusus untuk tanaman yang masih remaja nih ya, untuk tanaman durian Musangking, dan alhamdulillah daunnya juga sangat sehat, normal ya, tidak kekeringan karena selain dibantu dengan penyiraman, dibantu juga dengan gerbok pisang sebagai mulsa. Makanya tujuan saya di sini dan sahabat saya juga menanam tanaman durian tumpang sari di usia remaja itu sangat dipentingkan sekali. Naungan untuk meneduh, untuk supaya dia teduh ya begitu. Dan beliau bawa lagi itu. Jadi oke ya, untuk dosis ya, saya lupa nih nyebutin untuk dosis. Kalau di sini kan 10 liter air nih, untuk dosisnya 2 sendok aja kasih pupuk fosfat. Dan ini berlaku untuk tanaman yang masih usia remaja. Usia yang udah dewasa juga tidak masalah, yang penting saat belum berbuah aja, karena ini membantu daripada dehidrasi atau evaporasi pada lahan ketika tanaman terserang oleh kemarau ya sahabat. Itu pupuk fosfatnya sudah dicampur langsung ke ember, dan kita bantu agar dia semakin kuat dan sehat tanaman durian Musangking di sini. Buktinya ini sudah mau mendekati usia 2 tahun untuk tanaman durian Musangking.
Tuh bisa dilihat sahabat, ini pohon cengkehnya juga, aduh sangat sehat ya. Ini baru usia 5 tahun seperti ini. Jadi cengkeh semakin tinggi posisinya itu semakin bagus sih. Semua tanaman. Apa alasannya? Karena alasannya itu apa? Karena kebutuhan mataharinya itu sangat terpenuhi. Nah, bisa digabung ke sini pupuk fosfatnya ya. Oh, untuk dosis per 10 liter ini kan kasih 2 sendok. Ya, dikasih 2 sendok. Kalau itu untuk 100 liter bisa dikasih 2 kilo fosfatnya. Ya, mau ke tanaman pisang, mau ke tanaman apa, yang tujuannya kan membantu nanti dia pada saat nih musim sedang kemarau. Yang penting dosisnya itu betul-betul tepat. Karena yang di kebun saya juga ya, kebun kemarin yang saya update, pohon cengkehnya juga sangat sehat sekali, kekar, tegar, bugar, daunnya eksotik, tak jauh beda dengan tanaman cengkeh daun di sini nih. Ini menandakan bahwa tanaman cengkeh sehat, penuh dengan nutrisi, bisa dilihat dari daun sahabat. Nah, tidak ada bercak atau karat daun. Kalau ada tanda bercak daun, kerat daun, berarti itu tanaman cengkeh itu terkena virus ya. Apa dari virus dari mana? Dari kelembapan, faktor alam, cuaca dan lingkungan gitu. Contohnya di sekitaran banyak gulma, drainase juga buruk, air tidak jalan. Di saat nanti dia musim hujan, timbullah makanya nanti di sini karat pada daun ya. Jadi sebelum mengobati, lakukan dulu perbaikan drainase sahabat. Perbaikan drainase itu sangat dipentingkan untuk semua jenis tanaman dan kelembapannya juga. Baik, kita lanjut ke tanaman cengkeh sini. Jadi untuk pupuk fosfat ini, saya bilang tadi, maaf saya ulang, bukan hanya untuk tanaman cengkeh saja, melainkan tanaman durian saja, melainkan tanaman cengkeh, tanaman apa aja yang ditanam di kebun. Nah, contoh cengkehnya seperti ini sahabat ya, cantik, sehat, bugar, sehat jasmani maupun rohani. Ini kemarau ya sahabat, bila boleh dibilang kemarau El Nino yang suhu udaranya di atas 35 derajat Celcius ya. Tapi alhamdulillah berkat upaya penyiraman maupun penyiraman manual maupun otomatis, yang penting upayanya, sekalipun penyiramannya nggak efisien atau kurang efisien seperti tidak ada pipa filtrasi, yang penting upaya penyiraman terus dilakukan ya. Kalau kata efisien itu kan kita tinggal duduk manis, konek listrik, udah jalan lah air penyiraman. Betul, ini jadi yang penting ada upaya, ada usaha untuk terus kita melakukan perawatan pada tanaman yang ada di kebun. Jadi di sini tadi yang saya bilang, mohon maaf, saya ulang, bukan hanya tanaman cengkeh saja, melainkan tanaman-tanaman durian. Loh Om, kenapa banyak pisang di sini? Jadi begini sahabat, pisang sebagai metode tumpang sari. Tujuannya dan manfaatnya selain buahnya enak, pohon pisang itu akan memperlambat datangnya bakteri pembuluh kayu yang bisa merusak, membunuh tanaman cengkeh itu sendiri. Karena bakteri pembuluh kayu tidak akan hilang, sahabat, tidak akan hilang dengan apapun kita perlakuannya, kecuali kita melakukan metode tanam tumpang sari. Ya, tidak akan hilang tapi memperlambat datangnya bakteri pembuluh kepala kayu tanaman cengkeh. Baik, jadi ini fosfat. Kalau tidak ada fosfat, kompos organik cair juga bagus ya kalau kita kembali ke unsur hara. Jadi jangan dibiarkan tanaman kita menyiramnya kurang maksimal, walaupun secara manual, lakukanlah penyiraman sekitar dari batang utama ke depan dan belakang itu 2 meter saja, agar tidak ada yang kekeringan akarnya. Kalau semakin kering akarnya, maka akan semakin mudah rayap untuk memakan akar tanaman itu sendiri. Jadi ketika akar rusak dimakan rayap, maka akar tidak akan mampu untuk menyuplai nutrisinya ke tanaman masa pertumbuhan. Oke sahabat ya, jadi mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selagi ada upaya, selagi ada usaha, insya Allah tanaman kita dimanapun yang kita tanam, sekalipun susah ada air, kebutuhan air terbatas, boleh ngambil di mana saja untuk dibawa ke kebun. Dan nanti ketika musim hujan ditampung, atau bukan bikin bak ataupun dibuat tong air yang disiapkan ataupun toren ya, untuk menjaga nanti dehidrasi pada tanaman cengkeh. Baik, jadi kalau ada berguguran seperti ini jangan dibuang ya rolaknya. Sekaligus lah kita bahas semuanya.
Tujuannya apa? Nanti rolaknya ini bisa jadikan pupuk itu sendiri bagi tanaman cengkeh. Karena di dalam lorak cengkeh itu ada zat yang tidak bisa didapatkan di toko manapun. Makanya ketika petani ngambil lorak cengkehnya itu sangat berbahaya sekali untuk pertumbuhan kelanjutannya di masa depan tanaman cengkeh ya sahabat. Baik tanaman durian juga. Ketika nanti musim hujan boleh di eradikasi, boleh dipinggirkan ya, boleh dikesampingkan akar-akar di sini, kompos-kompos atau berserakan begini sampahnya. Nanti kan kebalikannya malah musim hujan harus terpapar oleh sinar matahari. Kecuali musim kemarau dibiarkan seperti ini. Contohnya kalau kita memelihara gerbok pisang, daun cengkeh yang udah kering, lihat cengkehnya itu sangat sehat dan bugar. Semua di sini tidak ada yang bermasalah. Ya sahabat. Jadi itulah pupuk fosfat dan seputaran untuk pertanian tanaman cengkeh, daun durian, tanaman-tanaman yang ditanam di kebun. Alhamdulillah sangat terjaga dengan baik, sehat, bugar, fresh, dan tidak bermasalah apapun. Dan mudah-mudahan secepatnya musim hujan ya sahabat ya. Secepatnya musim hujan biar para petani lega, tidak capek menyiram dan pertumbuhan tanaman tidak terhambat, dan cepat besar serta cepat berbuah. Demikian seputaran dari saya tentang tanaman durian, cengkeh, dan pemberian pupuk fosfat pada tanaman durian yang usia masih remaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam untuk semuanya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.